Saudara, kebenaran demi kebenaran yang kita terima dan kita perjuangkan untuk dipraktekkan dengan penuh ketekunan dalam keseharian yang kita jalani, itu pasti akan melukai daging dan ego kita. Sekali lagi saya ulangi buat saudara, kebenaran demi kebenaran yang hari-hari ini kita terima dan kita perjuangkan untuk kita hidupi dengan penuh ketekunan, itu pasti akan melukai daging dan ego kita. Tapi semua perjuangan itu layak untuk kita lakukan. Layak saudara. Kenapa? Karena yang pertama, perjuangan ini akan mengubah arah perjalanan hidup kita. Jadi kebenaran itu akan mengubah arah perjalanan hidup kita. Berubah. Kalau seseorang dikatakan menerima kebenaran tetapi arah hidupnya tidak berubah seperti kebenaran yang dia terima, pasti ada yang salah dengan kebenaran itu. Atau yang kedua, mungkin dia sudah tidak mampu untuk berubah karena hatinya sudah melekat dengan dunia dan segala kesenangannya. Dia tidak sanggup lagi, Bapak Ibu. Maka saya bisa mengerti kalau ada orang yang pada akhirnya tidak sanggup menerima kebenaran seperti ini di tengah jalan dan mundur. Karena ini konsekuensi menjadi pengikut Kristus, yaitu seluruh hidup. Bukan 10%, tapi seluruh hidup yang kita persembahkan. Sebelum kita terima kebenaran, kita terbiasa hidup untuk kesenangan kita, untuk ego kita, memuaskan daging kita. Tapi sejak kita terima kebenaran, ada sesuatu yang kuat mencengkeram diri kita. Hari lepas hari makin kuat kalau kita makin sungguh-sungguh. Kita nggak tahu dari mana, tapi kita tahu bahwa itu dari Tuhan, saudaraku. Begitu kuat mencengkeram kita. Nah, sekarang komitmen kita tergantung dari komitmen kita. Mau nggak kita mau terus menghidupi kebenaran sampai arah hidup kita itu berubah. Jadi saudara, kalau sebelum kita hidup dalam kebenaran, kita ini cenderung menjalani hidup ini untuk memuaskan daging dan memuaskan ego kita. Tapi sejak kita terima kebenaran, dan ketika kita mau berkomitmen untuk menghidupi kebenaran, maka daging dan ego justru kita kerat. Daging dan ego justru kita kerat. Saya ulangi, sebelum kita terima kebenaran, saudaraku, kita cenderung menjalani hidup dengan sesuka kita, untuk memuaskan daging kita, untuk memuaskan ego kita, tanpa memperdulikan apapun, tanpa memperdulikan Tuhan. Tapi sejak kita terima kebenaran, dan ketika kita mau berkomitmen untuk menghidupi kebenaran yang kita terima, justru daging dan ego itu kita kerat. Disinilah kita menyadari bahwa manusia tidak mungkin bisa berubah tanpa adanya tuntunan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Kita nggak bisa berubah tanpa ada tuntunan firman Tuhan. Maka kalau saudara hadir di tempat ini, datang dengan penuh ketekunan, karena kita tahu kita perlu kebenaran yang mengubah kita, saudaraku. Jauh-jauh dari puluhan kilometer datang ke tempat ini, saya tahu, karena kita butuh kebenaran, saudara. Yang kedua, kebenaran yang kita hidupi itu akan menjadi inspirasi bagi orang-orang yang mendengar dan melihat hidup kita. Pasti. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5 tahun orang menanti apakah benar yang disampaikan itu benar-benar dihidupi. Tapi yang pasti ketika kita tekun, berjuang untuk terus-menerus menghidupi kebenaran, pasti akan menjadi inspirasi. Pasti orang-orang di sekitar kita juga ikut ingin berubah ketika melihat perubahan hidup kita, saudaraku.
Jadi saudara, kalau sebagai orang tua hari-hari ini berjuang menghidupi kebenaran, tapi ada anak yang belum bisa mengikuti terus tekun, akan tiba saatnya mereka akan mengikuti kita, saudaraku. Persoalannya seberapa kuat kita berani menghidupi kebenaran dan seberapa besar harga yang berani kita bayar, saudara. Ya. Hidup dalam kebenaran itu pasti akan menjadi inspirasi. Bapak Ibu harus ingat bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, baik itu berupa perbuatan yang buruk, tidak terpuji, bahkan cenderung jahat, maupun perbuatan yang baik dan mulia, itu tidak dapat disembunyikan, saudaraku. Tidak dapat disembunyikan. Suatu saat pasti akan diketahui. Suatu saat pasti akan terbongkar kalau perbuatan itu buruk, jahat, dan lalim. Demikian juga perbuatan baik. Kita berusaha ingin menyembunyikan, orang lain tidak perlu tahu. Suatu saat itu akan memancar melalui hidup kita. Memancar. Jika kita memutuskan untuk menjalani hidup benar, maka cepat atau lambat komitmen dalam menjalani hidup benar pasti akan terpancar secara otomatis melalui setiap aktivitas hidup yang kita jalani. Demikian juga sebaliknya. Kalau seseorang terbiasa menjalani hidup cemar, kotor, cepat atau lambat dengan berjalannya waktu, itu pasti akan terbongkar, saudara. Hari-hari ini kita sangat kaget, meskipun sebenarnya bukan hari-hari ini. Waktu akhir tahun sudah terdengar berita itu, saudara. Ya. Betapa miris, saudaraku, berita seperti itu. Yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Yang justru menaungi seorang anak kecil. Waduh, saudara, mengerikan. Tetapi, saudara, inilah sebuah kenyataan. Yang mengingatkan kita juga. Jangan sampai mungkin kita tidak seperti itu. Tapi dalam versi yang lain sebenarnya kita juga melakukan hal yang sama di pemandangan Tuhan, saudara. Jadi itu menjadi sebuah perenungan kita. Saudara harus tahu bahwa dosa yang terbongkar itu tidak mungkin terjadi hari itu juga, saudara. Pasti melewati kompromi demi kompromi, kompromi demi kompromi, sampai satu titik terbongkar. Artinya, melewati sebuah kehidupan yang natural, kita diperhadapkan pada pilihan. Satu pilihan melakukan kehendak Tuhan, satu pilihan mengikuti kesenangan kita terus-menerus. Dua ini terus bertentangan di dalam diri kita. Seperti yang saya katakan, satu itu ada kepalsuan. Satu, kebenaran. Mana yang kita beri makan, di situ yang akan paling kuat mendominasi hidup kita, saudara. Maka kita ada di sini, kita mau beri makan manusia batin kita, saudara. Sampai kita bisa menghayati, ikut Tuhan lebih dari apapun. Memutuskan mengabdikan hidup kita dalam sisa waktu ini lebih dari apapun yang dunia bisa berikan. Saudara harus ingat bahwa perubahan itu pasti terjadi secara natural. Baik perubahan hidup yang jahat, negatif, maupun perubahan hidup yang baik atau positif. Itu terjadi secara natural. Tidak mungkin terjadi secara otomatis. Maka disinilah ditentu pilihan kita akan menentukan arah perjalanan hidup kita. Pilihan kita, pilihan demi pilihan yang kita ambil, itu menentukan arah perjalanan hidup kita, saudaraku. Ya. Yang ketiga, waktu kita hidup dalam kebenaran, saudaraku, jelas. Komitmen yang kita bangun terus-menerus, hidup dalam kebenaran, Tuhan disenangkan. Coba saudara lihat kalau anak saudara, dia bertumbuh remaja, hidupnya baik, menyenangkan kita, hidupnya luar biasa, apapun yang kita inginkan, dia lakukan, kita happy, betul? Tapi waktu kita lihat anak kita, disuruh nggak mau, ya didekati, marah, kemudian, saudara, hati kita juga susah, saudara.
Jadi saudara harus tahu bahwa Tuhan itu disenangkan ketika melihat hidup yang kita peragakan, saudara, dengan tindakan konkret, dengan tindakan nyata. Disinilah kita mengerti bahwa kita harus memutuskan setiap hari memilih Tuhan atau tidak memilih Tuhan. Cuma dua pilihannya, memilih Tuhan, tidak memilih Tuhan. Selalu itu yang terjadi. Dan di situ kita harus terus makin kuat untuk memilih Tuhan, membangun komitmen. Memilih Tuhan lebih dari apapun. Semakin kita punya kekuatan yang luar biasa untuk memilih Tuhan melebihi apapun. Aduh saudara, semakin kokoh hidup kita. Kita tidak mudah tergoda oleh kesenangan dunia maupun dosa yang ditawarkan kepada kita, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, perbuatan kebenaran yang kita lakukan itu akan diarsipkan dalam kerajaan sorga. Pasti, saudara, pasti. Segala sesuatu yang mulia, yang agung, itu pasti akan diarsipkan dalam kerajaan sorga. Selalu saya katakan, atau beberapa waktu yang lalu saya katakan, tindakan heroik dari seseorang yang dia lakukan sampai ia mengorbankan nyawanya demi bangsa dan negaranya, itu pasti akan dikenang, saudara. Betul? Betul? Dikenang dan dijadikan sebagai monumen. Entah itu berupa nama lapangan udara, entah itu berupa nama jalan, akan dikenang, saudara, untuk selama-lamanya oleh generasi demi generasi. Dan saya mau kasih tahu, kalau dunia aja mengerti, mengenang orang-orang yang bertindak heroik untuk kepentingan bangsanya, apalagi kalau kita bertindak heroik untuk kepentingan kerajaan surga, pasti diarsipkan. Pasti diarsipkan. Pasti akan disimpan dan dikenang selamanya di dalam kerajaan surga. Inilah yang saya yakini, bahwa kalau kita berjuang untuk menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus, maka kita akan dipuaskan. Kita akan dipuaskan. Beberapa waktu lalu kita melihat, kita mendengar, dan saya sendiri mengajarkan, kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan, maka Tuhan dipuaskan. Tapi saya merenungkan, kalau Tuhan dipuaskan, dan kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, pasti kita pun akan menerima impartasi perasaan puasnya Tuhan di dalam diri kita. Saudara mengerti maksud saya? Kita akan menerima impartasi perasaan Tuhan yang puas lihat hidup kita. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar Tuhan. Jadi pasti akan, orang Jawa bilang kecipratan. Kecipratan. Pasti, saudaraku. Pasti kita juga akan dipuaskan. Ketika Tuhan dipuaskan, kita akan dipuaskan. Karena kita diciptakan menurut gambar Tuhan, saudaraku. Saya bisa merenungkan kebenaran ini melalui perjalanan hidup yang saya jalani sendiri. Sejak beberapa bulan terakhir ini saya belajar untuk membangun perenungan-perenungan di dalam batin, saudaraku. Saya berusaha membangun irama jiwa atau suasana jiwa yang terus-menerus melekat dan terarah kepada Tuhan, saudaraku. Ini tidak mudah, kadang on off, saya mesti jujur berkata. Tetapi semakin on, semakin kuat, kita bisa melihat apapun yang terjadi di sekitar kita. Kita bisa menciptakan keadaan itu, menghubungkan keadaan-keadaan yang kita alami atau yang kita lihat dengan hal-hal yang rohani, saudaraku. Kita tidak perlu datang ke gereja dengar firman, baru kemudian kita bisa merasa kita memperoleh sesuatu yang rohani. Tapi segala hal yang kita lihat, kita alami, kita bisa mengkonekkan dengan hal-hal yang rohani, saudara. Maka
Maka di sini saya mengerti kalau sampai Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam, saudara. Siang malam. Bukan hanya sekedar waktu pergi ke ibadah dia renungkan, kemudian tidak lagi. Atau dia memberi waktu 1 jam untuk belajar kebenaran, setelah itu dia tutup dan tidak lagi. Merenungkan siang dan malam. Saya baru bisa mengerti dan menghayati beberapa waktu ini. Benar. Dulu saya berpikir merenungkan siang dan malam bagaimana kita bisa kerja. Bagaimana kita bisa beraktivitas. Tetapi saudara, di balik kita bekerja, beraktivitas, berinteraksi dengan siapapun, kita tetap bisa merenungkan kebenaran siang dan malam. Tidak terpengaruh. Tapi justru kita makin peka dengan Tuhan. Peka dengan lingkungan sekitar kita, saudaraku. Betapa hebat kebenaran, saudara. Maka saudara, kalau hari-hari ini sudah datang ke tempat ini, saudara, waduh, itu kesempatan yang tidak ternilai, saudara. Percaya. Karena ini akan mengubah hidup saudara. Kalau kebenaran ini mengubah hidup saya yakin kebenaran itu juga pasti akan mengubah hidup saudara. Amin. Pasti, saudara. Pasti. Saya menghargai kalau sampai seorang hamba Tuhan datang dari tempat yang jauh khusus hanya untuk mendengar. Saya pikir bukan mendengar saya, saudaraku. Bukan, saudara. Tapi benar-benar mau mendengar apa yang Tuhan ajarkan. Dan jelas Tuhan mengajarkan lebih dahulu kepada saya. Kalau itu sebuah pelajaran hanya sampai batas kognitif, pasti itu tidak akan mengubah dan tidak menarik, saudara. Halo? Betul? Tidak akan mengubah. Tetapi yang luar biasa, kita bisa menemukan kata demi kata, irisan demi irisan, yang makin kuat, saudara. Yang luar biasa, kita baru, oh iya ya, padahal sederhana, kata demi kata, irisan demi irisan yang disampaikan itu benar-benar mengubah. Itu melewati sebuah perjalanan perenungan di dalam batin, bukan ujuk-ujuk tiba, saudaraku. Bukan. Saya memilih ini. Saya memilih ini. Saya memilih jalur ini. Makin lama makin kuat pilihan ini, saudaraku. Makin kuat. Mari kita terus berjuang. Kita tidak pernah tahu waktu kita berakhir kapan, saudara. Tapi kita bersyukur ketika kita dengar ini, pasti kebenaran itu akan mengubah hidup kita.